Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Megantoro Yusmansi, NPM 411530301978. Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Etika Komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Zakiuddin, SIP MIKOM, dan Ahmad Nada, SOS MIKOM. Saya di sini akan memaparkan sedikit pengertian dari etika komunikasi. Aliran etika komunikasi. Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kesehariannya selalu berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Hal tersebut menjadi suatu hal mendasar bagi kehidupan manusia, apalagi budaya Indonesia yang sangat menjunjung tinggi tata krama dan juga sopan santun kepada orang lain. Jadi sudah sepantasnya kita memiliki etika dalam menjalin komunikasi dengan orang lain. Dengan menerapkan etika inilah kepribadian seorang dapat terlihat. Etika adalah salah satu cabang dari ilmu filsafat yang fokus pada nilai-nilai dan moral terhadap hal-hal yang baik dan buruk, di mana hal tersebut menjadi standar dalam suatu kelompok masyarakat. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yakni etikos, yang artinya timbul dari sebuah kebiasaan. Ada banyak sekali pengertian etika komunikasi yang bisa kita pelajari saat ini. Bahkan sudah banyak pemikiran-pemikiran para ahli mengenai arti dari etika ini. 1. Pengertian etika komunikasi. Meskipun kata etika sudah sangat familiar dalam kehidupan sehari-hari, namun tentu etika memiliki pengertian tersendiri jika dilihat sebagai cabang keilmuan. Berikut ini adalah beberapa pengertian etika yang ditemukan oleh para ahli. Pengertian etika komunikasi menurut para ahli. 1. Menurut Franz Magnus Suseno, etika adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mencari orientasi atau memberikan arah serta pijakan bagi manusia dalam menentukan tindakannya. 2. Menurut James Pillen, etika merupakan suatu pertimbangan yang memperhatikan tingkah laku manusia ketika mengambil keputusan, di mana keputusan tersebut berhubungan dengan moral yang mengarah pada akal budi manusia. 3. Menurut Lagibdo dan Mariani, etika adalah seperangkat norma, pedoman, atau aturan yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia dan dianut oleh suatu kelompok masyarakat. 2. Jenis-jenis etika. Secara umum, terdapat 2 jenis etika yang bisa kita pelajari, yaitu etika umum dan juga etika khusus. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kedua jenis etika tersebut. Jenis-jenis etika. A. Etika umum. Etika umum yaitu etika yang membahas tentang kondisi, dasar, dan juga tindakan umum manusia. Standar dari etika umum ini adalah manusia dapat bertindak etis dan nantinya akan menjadi acuan dalam berperilaku. Etika umum juga digunakan sebagai patokan dalam menilai suatu hal baik atau buruk. Terdapat berbagai standar di dalam masyarakat yang termasuk ke dalam etika umum, seperti norma masyarakat, adat istiadat, dan juga norma agama. B. Etika khusus. Jenis etika ini berkebalikan dengan etika umum. Etika khusus melingkupi prinsip-prinsip yang menjadi patokan dalam bidang tertentu. Biasanya etika khusus berkaitan dengan profesi ataupun peran tertentu di lingkungan masyarakat. Contohnya adalah etika khusus profesi jurnal, etika khusus bagi pelajar, dan lain sebagainya. Ada 2 kategori etika khusus yang wajib Anda ketahui, yaitu 2 kategori etika khusus.
1. Etika individual yang mencakup acuan dan standar sikap seorang terhadap dirinya sendiri. Contoh bagaimana seseorang menghargai dirinya sendiri dengan cara tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya. 2. Etika sosial yang mencakup acuan dan standar sikap seseorang terhadap orang lain, publik dan juga lingkungannya sebagai bagian dari masyarakat sosial. Contohnya adalah ketika seorang memahami cara untuk bersikap terhadap orang lain. 3. Etika dalam berkomunikasi. Etika berkomunikasi sendiri merupakan bagian dari etika khusus karena fokus pada bagian tertentu dalam kehidupan manusia. Etika ini mencakup nilai dan norma yang menjadi pedoman manusia dalam menjalin komunikasi dengan orang lain. Etika komunikasi dapat menilai mana tindakan komunikasi yang sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Jadi komunikasi merupakan hal penting yang berkaitan serta dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk paham tentang etika berkomunikasi supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman, perselisihan dan lainnya yang kerap terjadi pada kualitas komunikasi yang buruk. 1. Memulai pembicaraan. Dalam beberapa kesempatan, Anda akan berhadapan dengan keadaan yang mengharuskan untuk memulai pembicaraan. Nah, pada saat Anda akan memulainya, pastikan jika Anda melihat keadaan lawan bicara. Apabila lawan bicara terlihat sedang sibuk, maka Anda bisa mengajaknya bicara lain kali supaya tidak mengganggu orang tersebut. Selain itu, Anda juga harus bersikap ramah dan sopan dengan cara mengajukan pertanyaan ringan seperti menanyakan kabar, kesibukan saat ini, dan semacamnya. 2. Komunikasi tatap muka. Setiap harinya Anda pasti melakukan komunikasi tatap muka. Tentunya terdapat etika yang harus Anda perhatikan ketika berkomunikasi dengan lawan bicara supaya ia tidak merasa terganggu. Pertama adalah dengan menatap mata lawan bicara supaya orang tersebut merasa diperhatikan oleh Anda. Kemudian Anda harus menjaga intonasi serta kecepatan bicara agar lawan bicara bisa memahami apa yang Anda katakan. Sesekali Anda juga dapat mengajukan pertanyaan supaya terjalin komunikasi dua arah. 3. Komunikasi melalui media. Perkembangan teknologi saat ini memudahkan kita untuk berkomunikasi melalui media, namun tentu saja ada etika yang harus jaga dalam melakukan komunikasi melalui media, seperti memperhatikan gaya penulisan dan tanda bacanya. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman yang kerap terjadi pada komunikasi melalui pesan singkat. Apabila Anda berkomunikasi via telepon, maka Anda harus menggunakan intonasi yang tepat. Sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Di sini saya memohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan maupun pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.